Kayaknya kita ya agak Iya. ya sahabat sekalian, ya seperti biasa lah ya. Kalau itu berhadapan dengan pengaman selalu berkeberatan. Oke lah. Di Solo itu juga mempermasalahkan jasa S1. Jadi begini Pak, ada instruksi dari pimpinan. Sudah jasa SMA ke bawah itu memang palsu gitu. Hasilnya tidak muncul karena karena aslinya tidak muncul. Egy Sujana diajak damai oleh Jokowi. Kalau damai maka laporan terhadap Egy Sujana akan dicabut. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channelnya keren cara. Ya, sobat RH sekalian, saya sedang berada di di Taman Ismail Marzuki ya. Kita akan wawancara dengan caretaker PLT Ketua TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Saya ingin mengklarifikasi isu-isu yang terkait perkembangan terakhir jasa palsu ini, kasus jasa palsu. Jadi sayang sekali tadi sebenarnya harusnya kita interview sama Egy Sujana, tapi rupanya Bang Egy ada keperluan dan kemudian kita tangkap yang lain yang merupakan PLT dari TPUA. Ya. Bang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jangan lupa ininya di atas ya. Jadi saya ingin bertanya soal yang terkait dengan Bang Egy. Ya. Karena menarik beberapa isu yang mengatakan bahwa Egy Sujana diajak damai oleh Jokowi. Kalau damai maka laporan terhadap Egy Sujana akan dicabut ya. Kemudian Egy Sujana lari ke Inggris, tapi faktanya dia ada dan pulang. Egy Sujana mau ditangkap, Egy Sujana mau dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Simpang siur, dan kemudian ada lagi Egy Sujana, kemudian ada kuasa hukum baru yang bernama Rasman Arif Nasution, dan sempat juga mengatasnamakan bahwa Bang Egy tidak pernah mempermasalahkan ijazah. Yang dipermasalahkan itu ijazah SMA ke bawah. Silakan Bang Muslim melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Ya. Pertama, bahwa mengatakan bahwa Bang Egy diajak damai, ya kan? Atau Bang Egy diminta maaf, ya kan? Memang itu waktu Bang Egy memang memberikan kepada Pak Rasman. Ya. Nah, Rasman ini konon ceritanya dia ketemu Jokowi. Ya. Kan di Solo. Ya. Lalu kemudian setelah itu kontak Bang Egy dan dia mengatakan ya kalau Bang Egy minta maaf, ya damai dan sebagainya lah. Ya. Ya. Lalu kemudian minta pendapat ke saya juga, ya kan? Saya menyatakan bahwa bagaimana kita minta maaf, bagaimana kita berdamai. Ya. Putusan tentang gugatan ijazah SMA di Solo itu sudah ingkrah. Ingkrah itu menyebutkan bahwa ijazah SMA itu tidak ada aslinya, ya, tidak aslinya. Jadi dengan demikian itu punya kekuatan hukum, firm. Ijazah yang mana? Ijazah SMA Jokowi. Enggak, yang waktu kasus Bambang Tri. Iya, kasus Bambang Tri. Itu kan kasus Bambang Tri itu kan tidak dihadirkan kan? Iya, tidak dihadirkan. Ya, oke. Yang ada hanya fotokopi. Ya. Dan dilegalisir. Dengan fotokopi dilegalisir itu, maka
di situ kan dalam putusan bukan dalam perma ya kan, peraturan Mahkamah Agung itu kalau tidak salah nomor 111 kalau tidak salah ya, mengatakan bahwa fotokopi itu kan tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti pengadilan. Ya kan? Nah, jadi dengan demikian saya meyakini bahwa kasus gugatan ijazah Jokowi SMA itu sudah punya kekuatan hukum bahwa aslinya tidak muncul di pengadilan. Oke, tapi begini, Bang Muslim jangan bicara soal itu ya, karena itu wilayah hukum yang nanti justru kita bisa salah gitu. Bang Muslim bicara tentang aspek non hukum yang diketahui aja. Ya. Nah, artinya gini, artinya kan itu salah satu di antaranya hasil diskusi Bang Egy dengan saya sebagai kuasa hukum Bambang Tri, kan Bambang itu. Nah, jadi dengan demikian maka Bang Egy juga kemudian mengatakan untuk apa kita mesti harus berdamai, minta maaf. Ya kan? Nah, dengan demikian peramaian itu tidak terjadi, ya kan? Minta maaf juga tidak terjadi, ketemu juga tidak dengan Jokowi. Itu yang pertama. Nah, jadi bahwa ada isu seperti itu ya, saya kira itu memang terbantahkan, ya kan? Itu. Nah, yang kedua bahwa Jokowi lari ke Inggris, larikan diri lah. Sebetulnya begini kan. Kalau kita melihat bahwa isu di luar yang digoreng beberapa kalangan lah ya, itu bahwa melarikan diri tidak, kebetulan memang pada saat itu kan saya gini, berarti harus saya klarifikasi bahwa memang benar Bang Egy diajak berdamai oleh Jokowi. Ya. Oke. Lalu melalui Rasman. Ya. Tetapi Bang Egy kemudian tidak menanggapi ajakan damai tersebut. Betul. Pertama, tidak menanggapi atau menolak? Ya, harus jelas dong, harus firm. Ya, menolak. Untuk apa damai? Oke. Ya, jadi untuk apa damai? Klarifikasinya adalah bahwa Bang Egy menolak ajakan damai tersebut karena menganggap untuk apa damai? Ya. Karena Bang Egy meyakini bahwa ijazah SMA ke bawahnya itu memang palsu gitu. Aslinya tidak muncul karena aslinya tidak muncul. Betul. Selama persidangan Bambang Tri dan Gus Nur. Sehingga selesai apa yang ditudingkan itu selesai. Oke. Itu kan bicara tentang ijazah SMA ke bawah, SMP dan SD. Bagaimana dengan ijazah palsu yang kata Rahman Arif Nasution mengatakan bahwa Bang Egy tidak pernah mempermasalahkan itu. Padahal Bang Egy yang melaporkan soal ijazah S1 ini ke Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 9 Desember yang kemudian diproses dan kemudian di stop prosesnya. Gimana? Jadi maksud saya ini kan klarifikasi, jangan sampai kemudian terjadi simpang siur saja gitu. Ya, jadi gini kan. Tapi sepanjang Bang Muslim paham ya, kalau nggak tahu informasinya jangan diinterpretasi. Iya, jadi gini kan. Jadi memang pengaduan itu pengadu ya, bukan pelaporan ya. Pengadu dan teradu kalau istilah di Barreskrim kemarin itu. Pengaduan itu tanggal 9 Desember 2024. Ya kan. Itu mengajukan tentang kasus ijazah palsu, ya kan. Nah, ijazah palsu memang di situ kan kalau dari dokumen yang dibawa itu terkait dengan ijazah palsu SMA. Dan itu kemudian pada gelar perkara tanggal 9 Juli kemarin itu, dan di Barreskrim secara formal itu dokumen hasil putusan pengadilan itu diserahkan ke pihak Barreskrim kemarin itu. Ya, artinya bahwa kan sebelumnya kan pihak Barreskrim kan conference pers ya kan. Situ menampilkan di layar sana itu Barreskrim tentang ijazah UGM, fotokopi ijazah UGM, ya kan. Lalu berkesimpulan bahwa itu identik, ya kan. Nah, lalu kemudian kami ya sebagai pengadu yang awalnya memberi ke saya termasuk yang tanda surat ke pihak Barreskrim, ya kan, agar supaya meminta gelar perkara khusus dan juga saudara Rijal Fadilah sebagai wakil ketua TPUA juga menyampaikan surat, ya kan, menyampaikan surat agar supaya digelar perkara khusus, ya kan. Nah,
Jadi gelar perkara khusus itu adalah dalam rangka karena begini, pihak Polri dalam hal ini Kapolri sendiri membuka ruang, ya kan, membuka ruang untuk melibatkan pihak eksternal, ya kan. Lalu kemudian kami diundang, ya undangan itu ditujukan ke Prof. Egy Sujana dalam kurung TPUA. Iya. Makanya kami hadir pada waktu itu. Iya. Oke, Ya. gini. Saya harus balik lagi ya. Ya. Jadi memang kan kita tidak bisa membedakan antara Egy Sujana sebagai pribadi dan Egy Sujana sebagai presiden TPUA atau sebagai ketua TPUA. Ya. Nah, yang ingin saya lakukan penegasan adalah kayaknya kita ya agak Ya. Ada sedikit. ya sahabat sekalian, ya seperti biasa lah ya. Ya. Kalau itu berhadapan dengan Penguasa. pengaman Pengaman yang begini. selalu berkeberatan. Oke lah. Ya. Mas keberatan? Enggak keberatan nih. Oh, kalau enggak ini lagi live kita. Enggak, kalau keberatan kita akan stop, Close, ya. akan close. Soalnya dia lagi bekerja, kenapa dipanggil? Gitu, ya, gitu. Maaf ya saudara sekalian, kita harus tegas nih sama orang. Iya, tidak. Jangan sampai Ya. kita Ya, lagi jalan tiba-tiba Perhatikan. dihentikan, ya. Oke. Jadi begitu Mas ya. Kalau Masnya berkeberatan, kami akan berhenti. Sekarang ini lagi live. Tapi kalau tidak berkeberatan, jangan ganggu kami. Baik, siap. Ya, gitu ya. Paham kan? Oke. Gitu. Jadi, nah, yang saya ingin tegaskan adalah tadi kan Egy Sujana juga mengadukan soal ijazah S1 kalau ke Barreskrim tanggal 9 Desember. Enggak lagi, tidak ada cerita soal SMP ijazah, ya kan? Tapi kemudian kenapa tiba-tiba Rasman mengatakan bahwa Bang Egy tidak pernah mempermasalahkan ijazah. Nah, itu yang saya ingin klarifikasi. Apakah Rasman salah? Apakah bagaimana gitu? Biar orang lain nggak bingung gitu. Ya, jadi begini kan, memang pada waktu itu kan ada pembicaraan Ya. ya. Saya dapat keterangan juga bahwa Rasman bertelepon dengan Bang Egy. Ya, Waktu itu kalau tidak salah masih di Inggris, Ya. ya kan. Nah, tentang itu memang Bang Egy menjelaskan bahwa yang selama ini yang perkara ditangani itu adalah ijazah SMA atau Ya. Nah, jadi lalu kemudian itu saya menduga ya Iya. itu interpretasi Rasman. Oke. Interpretasi Iya, ya. iya. Rasman. Kenapa? Karena kalau misalnya Bang itu ikut campur dengan ijazah UGM, ya kan? Ya. Nah, atau kelompoknya si Roy dan kawan-kawan disebut Ya. dengan LLT itu kan. Iya. Jadi begini kan, memang kalau kita lihat dari gelar perkara khusus di Barreskrim itu memang yang kami bawa, kalau saya sebagai juru bicaranya, Iya. kami bawa itu dokumen hasil putusan PN, PT, dan MA. Emang nggak terlalu PT aja. Iya. Ke Barreskrim bahwa ini bukti loh, bahwa jasa Jokowi itu tidak muncul aslinya, itu betul di putusan Ya, pengadilan. tetapi di Solo itu tidak mempermasalahkan ijazah Tidak. bukan. Di Solo itu juga mempermasalahkan ijazah S1. Jadi begini Pak, ada instruksi dari pimpinan. Sudah. Ya. Ya, saudara sekalian, inilah kalau kita nggak jelas. Karena ada sesuatu hal ya kan, dan diganggu lagi live lagi, bayangkan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf ya Pak.